Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali Abah akan memberikan bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Kali ini Abah akan menyampaikan beberapa hal yang bisa dilakukan pada saat tawaf, kemudian beberapa hal yang perlu dijauhi pada saat melaksanakan tawaf. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Bapak Ibu maksimal di dalam ibadahnya, benar ya, ibadahnya, sah ibadahnya, dan tentunya Bapak Ibu merasa yakin tidak ada keraguan-raguan ya. Kemudian di dalam beramalnya Bapak Ibu sudah memiliki keilmuan. Nah, kali ini Abah akan menyampaikan yang pertama, yaitu hal-hal yang dibolehkannya seseorang ketika melaksanakan tawaf di Baitullah. Jadi dengan kata lain adalah amalan atau pekerjaan yang diperbolehkan pada saat tawaf di Baitullah. Pertama yaitu berbicara, ya. Maksudnya di sini berbicara adalah berbicara ya yang isinya baik. Contoh misalnya, kebetulan Abah umpama jadi pembimbing umroh. Pada saat melaksanakan tawaf, umpama Abah terlupa ya berapa yang sudah dilaksanakan. Kemudian Abah berbicara, "Pak, mohon maaf, saya menanyakan ke Bapak, sudah berapa ya putaran? Apakah sudah 5? Apa sudah 6 ya?" Itu contohnya. Berarti kan pada saat tawaf Abah berbicara. Apakah itu ya dapat menggugurkan tawafnya? Apakah ya, apa yang dilakukan Abah ini berdosa? Nah, untuk itu Abah akan jelaskan. Jadi pada saat seseorang tawaf itu diperbolehkan berbicara, tetapi bicaranya yang baik dan penting saja. Andai kata berbicara yang baik dan penting, maka tetap sah. Ya, sah apanya? Sah pada saat pelaksanaan tawafnya, sah tawafnya, tidak apa-apa. Ya, tidak membatalkan tawaf. Nah, kemudian yang kedua, umpamanya seseorang pada saat tawaf itu merasa betul-betul kehausan. Ya, betul-betul merasa kehausan karena panas umpamanya. Ya. Kemudian kebetulan dia membawa air. Apakah dibolehkan minum air pada saat tawaf? Jawabannya boleh. Ya. Diperbolehkan. Ya, pada saat betul-betul memang rasanya bagaimana gitu umpamanya. Jadi tidak membatalkan tawafnya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan istirahat sejenak pada saat tawaf. Contoh, umpama seorang ibu-ibu karena dengkulnya sakit, karena tadi merasa capek berat, kemudian ya, sudah melaksanakan tawaf sebanyak 6 putaran, kemudian dia berusaha ya, minggir untuk istirahat sejenak, umpama sambil minum umpamanya, ya, karena mungkin capek, lelah, dan lain sebagainya. Nah, itu diperbolehkan dengan catatan hanya sebentar saja. Ya. Jadi kalau sebentar istirahat, kemudian ya pegalnya sudah hilang, ya, barangkali sakit minum obat dulu umpamanya, itu diperbolehkan. Kemudian dilanjutkan lagi untuk melaksanakan tawaf, itu boleh. Nah, itu 3 hal yang Abah sampaikan itu adalah yang dibolehkan ketika melaksanakan tawaf. Ya, jadi dengan adanya penjelasan ini Bapak Ibu merasa mantap, merasa yakin tidak ada keraguan karena sudah dijelaskan. Selanjutnya ada beberapa amalan-amalan, ada beberapa kelakuan yang dibenci ketika tawaf. Pertama yaitu mengeraskan suara zikirnya, mengeraskan ya, suara doa-doanya sehingga mengganggu jamaah lain yang sedang melaksanakan tawaf di tempat tersebut. Nah, itu adalah amalan atau perbuatan yang dibenci.
berarti jangan dilakukan. Ya, ingat ya, berarti pada saat berzikir cukup suaranya lirih saja. Tidak perlu teriak-teriak, apalagi berdoa umpamanya, ya. Kan Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan berdoa. Ya. Kalau orang berdoa itu tuntunannya lirih, kemudian ya, berharap, ya, lemah lembut, berharap kepada Allah, betul-betul berharap. Tapi kalau umpamanya membacanya dengan keras-keras teriak-teriak, nah itu yang dibenci. Sehingga kalau dilakukan itu dapat mengganggu jamaah-jamaah yang lain, karena mereka juga sedang beribadah. Berarti karena dibenci, maka Abah menyarankan pada saat tawaf di Baitullah, bacaan zikirnya itu pelan-pelan saja, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Boleh. Namanya zikir kan pelan-pelan. Ya, atau barangkali ya, membaca doa, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pelan-pelan saja, ya. Selanjutnya yang kedua, pada saat tawaf itu banyak bicara, terutama urusan dunia. Namanya urusan dunia itu tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Umpama seseorang itu melaksanakan tawaf, kemudian pada saat tawaf itu dia ngobrol, membicarakan umpamanya pekerjaannya, membicarakan keluarganya, itu kan namanya urusan dunia. Nah di sini berarti amalan dia atau perbuatan dia itu dibenci. Berarti jangan dilakukan. Kan disuruhnya berzikir, bukan ngobrol. Apalagi umpamanya membicarakan hal-hal dunia, membicarakan umpamanya, kamu habis beli mobil baru ya, merek apa, di mana belinya, kamu ya handphonenya baru ya, merek apa, ada diskon apa tidak umpamanya. Nah ini supaya dijauhi, itu ya. Selanjutnya yang ketiga, pada saat tawaf dalam keadaan menahan kencing atau menahan BAB. Nah itu dibenci. Jadi pada saat tawaf diusahakan jangan menahan ya pipis, jangan menahan BAB. Nah itu perbuatan yang dibenci. Selanjutnya yang keempat, yaitu pada saat tawaf mengusap-ngusap makom Ibrahim atau juga mengusap-usap tembok Ka'bah. Nah, itu perilaku ini dibenci. Apakah ada Abah yang melakukan itu? Ada. Ya, pada saat tawaf, kemudian melewati makom Ibrahim, dia sibuk ya mengusap-ngusap, sibuk di situ saja, ya. Kemudian malah berdoa di situ dan sebagainya. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang tidak disarankan karena itu merupakan perbuatan yang dibenci. Ya. Berarti kalau pada saat tawaf itu silahkan fokus saja zikir kepada Allah, ya. Apalagi pada saat tawaf malah mampir ke dinding Ka'bah, meratap-ratap di situ umpamanya, ya, nangis-nangis. Nah, ini jangan sampai dilakukan. Ya. Kemudian mengusap-ngusap tembok Ka'bahnya dan sebagainya. Ini jangan dilakukan pada saat tawaf. Itu perbuatan yang dibenci. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima adalah sibuk membuat video atau foto-foto pada saat tawaf di Baitullah. Itu perbuatan yang dibenci. Jangan dilakukan. Tawaf ini Bapak Ibu merupakan rangkaian ibadah, ya, syariat yang memang harus dilaksanakan pada saat seseorang itu umroh. Ya, merupakan rukun, ya, rukun umroh. Jadi rukun itu adalah amalan-amalan yang harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan maka tidak sah umrohnya. Nah, untuk itu mengenai tawaf ini, pada saat tawaf di sini sekalian Abah ingatkan, jangan sibuk membuat video ya pakai handphone, jangan sibuk foto-foto dan sebagainya. Itu perbuatan yang dibenci. Kemudian ya, pada saat tawaf tidak memberi jalan pada orang lain. Nah, ini juga jangan sampai dilakukan. Kan terkadang ada orang itu mungkin karena sudah selesai, ya, selesai tawafnya atau batal. Kemudian
dia akan keluar dari lingkaran itu. Berilah jalan. Jangan malah seolah-olah itu jalan miliknya, tidak diberi akses. Nah, itu jangan sampai dilakukan. Akan menyakiti hati orang tersebut. Ya, sudah nunduk-nunduk minta jalan, tetap tidak diberi. Nah, ini jangan sampai dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir, pada saat tawaf ini diusahakan jangan sampai menyakiti jamaah-jamaah yang lainnya. Ya, pada saat seseorang itu berjalan, ya, tawaf, diusahakan tangannya jangan sampai menyikut orang lain. Ya, kan berdesakan, terkadang sampai juga yang namanya perut, ya, di bawah perut, kadang-kadang di bawah dada itu kesikut, masya Allah sakitnya. Jadi intinya jangan sampai pada saat tawaf di Baitullah menyakiti jamaah-jamaah lain yang sama-sama sedang melaksanakan tawaf. Di antaranya mendorong-dorong, kemudian menyikut-nyikut orang, ya, sehingga tadi ya, bisa menyakiti orang lain. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang dibenci, jangan sampai dilakukan. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini Bapak Ibu bertambah keilmuannya, bertambah kepahamannya, dan juga merasa yakin di dalam ibadahnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Nah, itu saja Bapak Ibu. Abah mendoakan bagi yang akan melaksanakan ibadah umrah tahun ini, semoga diberi sehat, diberi kuat, mudah, aman, selamat, lancar, dan barokah, bisa sukses ibadahnya, kemudian bisa kembali lagi ke keluarga dalam keadaan sehat barokah. Baik Bapak Ibu, itu saja Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.